Oke, di video kali ini gue pengen ngebahas handphone di bawah sejutaan. Literally harganya tuh cuman ya ratusan ribu lah, jauh dari kata 1 juta. Jadi kalau lu punya 1 juta, lu beli HP yang ada di konten ini, itu masih banyak kembalian ya. Bisa buat ngelonte, bisa buat apa lah, banyak. Pokoknya bisa buat nyenengin kelamin lah. Nah di sini budget 1 jutaan, kira-kira lu dapat apa sih? Nah, itu udah sering tuh gue bahas. Sekarang di bawah 1 juta. Dan ini ada dari dua kubu ya, dari iPhone dan dari si Android. Nah, mana nih lebih worth it nih menurut lu ini? Antara iPhone atau Android punya. Nah, di sini gue ada apa ya? Ada device yang bakal gue bandingkan, tapi sebenarnya nggak apple to apple sih, tapi gue bandingin harga ke harga aja. Tapi ya udahlah ya, kalau lo menganggap video kayak gimana. Jadi antara iPhone dan Android yang harganya tuh sekarang sama yang gue ambil, yang sama-sama cuma ratusan ribu. Kira-kira mana lebih worth it nih? Oke. Buat Android, gue ambil dari Samsung Galaxy A20. Ayo ngaku loh. Yang lagi nontonin video ini ada yang masih pakai HP ini nggak? Gue sebelum bikin konten ini, gue pakai dulu kedua HP ini. Sumpah gabut parah gue ya kan. Dan dari kubu iPhone, gue ambil dari iPhone 5S. Nah, denger namanya, kedua HP ini tuh udah jauh dari kata 1 jutaan harganya. Harganya tuh sekarang cuma setengah juta lebih dikit. Ratusan ribu harganya. Nggak nyampe 1 juta ya. Kalau lu punya uang 1 juta, kembaliannya banyak banget. Oke, untuk iPhone, karakternya itu kecil. Dan itu tuh kayak flagship iPhone pada masanya ya, sebelum ada varian Plus ataupun Max. Jadi karakter iPhone flagship zaman dulu tuh emang kecil-kecil, dan Android dari dulu tuh emang udah bagong-bagong, gede-gede, bogem-bogem ya. Sedangkan iPhone tuh kecil. Nah, apa yang terjadi kalau lo beli iPhone? Lo bakal ngerasa kecil, nanti gue jelasin. Nah, sekarang kalau kita pilih Android di harga yang sama dengan iPhone 5S, yang harganya sama-sama ratusan ribu. Kalau lo pilih Android, lo bisa dapat layar yang lebih besar. Dan layar lebih besar itu benefitnya cukup banyak. Tapi nggak hanya benefit yang lo dapat, lo bakal dapat keminusan juga dengan layar sebesar ini. Oke, pertama minus yang bakal gue bahas dari sisi fisiknya aja kali ya. Nah, untuk iPhone itu kenapa lebih kecil? Ya karena karakter flagship Apple tuh pada saat dulu tuh kayak susah banget Apple tuh ngasih layar besar. Paling mentok ya 4 inch seperti varian iPhone 5S ini. Nah, kedua HP ini tuh karakternya beda banget. Kalau seandainya lu pilih iPhone, lu dapat layar lebih kecil. Layar lebih kecil itu kelebihannya masuk kantong enak dan lain-lain. Lebih ringan, penggunaan satu tangan enak. Kalau lu pakai HP kebiasaan pakai HP dengan satu tangan, iPhone tuh jauh lebih enak dipakai karena dari sudut ke sudut tuh mudah digapai dengan satu tangan aja. Nggak perlu tuh tangan kanan kiri lu tuh megang HP buat penggunaan. Sedangkan si Samsung, kalau lu pilih Samsung, kalau lu pilih Android dan lu pilihnya kayak Samsung A20 yang kayak gue pegang ini, itu lu dapat layar yang lebih besar dengan harga yang sama dengan 5S ya. Harga kedua HP ini benar-benar sama, mirip banget. Kalau lu pilih Android, lu bakal dapat layar yang lebih besar dan baterai yang lebih besar. Baterainya tuh gede parah, jauh lah ketimbang iPhone. Tapi ya, segede-gedenya si device Samsung yang satu ini masuk kantong tuh nggak seenak iPhone punya. Dan gue udah nyoba make HP ini tuh kalau penggunaan satu tangan masih oke karena ringan ya, nggak berat-berat amat. Nggak kayak Android kekinian pada umumnya yang udah berat meskipun HP-HP non flagship. Tapi layarnya tuh nggak bisa dipakai satu tangan, kurang nyaman, harus dua tangan. Nah, kalau masalah layar, siapa yang terbaik nih mengingat ukurannya beda? Sebenarnya gini loh, punya segmentasi masing-masing, punya market masing-masing, punya ciri khas masing-masing. Kalau lu tanya urusan layar, sebenarnya gue lebih suka layar Samsung punya. Layar Samsung tuh menang mana-mana dibandingkan si iPhone ini ya, karena udah layarnya AMOLED. Sedangkan iPhone layarnya masih IPS, belum AMOLED punya ya. Kelebihan Samsung itu kontras warna itu pekat banget, sedangkan iPhone tuh kalau dipakai tuh kayak kadang agak-agak sedikit ngebias warnanya. Ini LCD yang lagi lu liatin ini LCD masih ori bawaan Apple ya. Itu bedanya antara IPS dengan AMOLED. Ya kalau lu pilih iPhone juga yang layarnya masih Orian, lu bakal dapat yang kayak yang ada di video ini. Lu bisa lihat layarnya kayak agak kuning-kuning di pojok-pojok, kayak ijo-ijo gitu, kuning ke ijo-ijoan. Kenapa? Karena itu faktor umur juga. Sebenarnya sebelum tahun 2023, di tahun 2018 pun ya kan, 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu layar iPhone 5S, iPhone 5 kalau lo dapat yang ori-orian itu udah kuning-kuningan kayak gini, nggak hanya tahun 2023 aja. Nah,
Itu minus yang lo dapetin kalau lo pilih iPhone. Tapi apakah Samsung ada minusnya juga? Oh ada, kalau lo pilih Samsung, kalau layar masih ori AMOLED-AMOLEDan Samsung punya, itu biasanya ada shadow tipis-tipis. Nah jadi gua balik lagi ke inti topik. Layarnya mana yang lebih terbaik antara Samsung atau iPhone? Jujur yang kayak gue bilang di awal tadi, layar itu lebih bagus Samsung punya, untuk dipakai itu lebih nyaman di mata. Cuman untuk penggunaan gue lebih suka iPhone. Tak kenapa, lebih suka aja iPhone gitu. Dan untuk kamera, nah ini dia nih. Untuk kamera menang kemana-mana iPhone sih. Iya sih, ya gue tahu. I know. Untuk iPhone itu karakteristiknya tuh biasa aja. Apalagi kalau kita lihat nih iPhone ini ya kamera cuma sebiji ya kan, kayak nggak guna banget gitu, kamera setitik gitu udah gitu kecil banget lagi ya kan. Flashnya juga kecil banget tuh di pojokan ya kan. Nah, karakter iPhone ini HP ini HP flagship boy. Makanya di awal video tuh gue notice ini tuh flagship, nggak bisa sebenarnya dibandingkan dengan Samsung A20 ini. Cuman gue bandinginnya harga ya. Nah karakter 5S ini sama kayak iPhone yang lebih modern lah, kayak iPhone 6s, iPhone 7. Karakternya tuh kameranya cuma sebiji, fiturnya miskin fitur parah, menunya itu aja. Cuman hasil jepretannya tuh serem banget. Entah itu buat jepretan biasa, entah itu buat video recording, itu jauh banget lebih baik ketimbang Android yang murah meriah. Nah, sedangkan si Samsung A20 ini fiturnya memang lebih banyak daripada iPhone punya. Ya di harga yang sama kalau lo pilih Samsung lo dapat fiturnya lebih banyak. Cuman tak kenapa gue nggak serak aja gitu. Mau foto maupun video pakai HP Samsung ini kayak kurang aja gitu. Kayak kurang gimana gitu warnanya ya. Susah sih dijelasin, lo harus megang kedua HP ini. Tapi intinya kamera iPhone menang kemana-mana. Meskipun fiturnya kerek ya. iPhone is the best lah kalau urusan kamera. Itu yang gue rasain sama iPhone. Jadi kedua HP ini punya karakter yang berbeda parah. So kesimpulannya dari video gak jelas ini apa sih yang bisa gue kesimpulkan? Budget HP di bawah 1 juta bener-bener literally ratusan ribu. Sebenarnya banyak ya contoh ya. Cuman gue di sini ambil kesimpulan dari iPhone 5s sama Samsung A20. Contohnya banyak, gak hanya kedua HP ini. Oke, kita mulai dari kesimpulan dulu. Kalau lu pilih iPhone itu cocok buat orang yang lebih ngebut ya. iPhone ini jauh lebih ngebut meskipun HP jadul, jauh lebih kencang daripada Samsung A20. Itu yang gue rasain, kamera jauh lebih jos, penggunaan satu tangan lebih enak. Tapi kalau lu ambil iPhone, baterai boros, layar kecil. Ya itu sih kekurangannya. Sedangkan kalau lu pilih Samsung, lu sikat Samsung, yang lu rasain layar besar, ya baterainya besar. Cocok ya, kayak lu pakai HP tuh bisanya tuh yang layar yang gede-gede aja. Tapi meskipun baterai gede, layarnya gede, ya fitur kamera banyak. HP ini tuh kayak lebih lemot dari iPhone ya kan. Terus kalau dipakai tuh lebih fun iPhone juga ya kan. Pokoknya beda lah, susah sih gue jelasin ya. Dan kalau lo pilih iPhone itu lebih berasa flagship ya. Berasa HP yang mahal lah, meskipun HP ini udah murah banget ya kan. Jadi itulah yang bisa gue bahas untuk HP di bawah 1 juta di tahun 2023 dari kubu Android dan kubu iPhone. So kira-kira lo pilih yang mana nih ya kan antara kedua HP ini?